Apakah benar Wali Songo memiliki ilmu gaib yang melampaui nalar manusia? Bagaimana mungkin 9 ulama bisa menaklukkan tanah Jawa, yang saat itu penuh dengan kerajaan besar, ilmu kanuragan, dan keyakinan mistik, hanya dengan dakwah dan senyum lembut? Apakah semua kisah tentang kesaktian mereka hanyalah legenda rakyat? Ataukah benar ada rahasia spiritual yang diwariskan dari langit? Sebelum kita menelusuri kisah luar biasa ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah dan misteri Nusantara berikutnya. Sekarang, mari kita buka tabir rahasia. Wali Songo dan ilmu gaib, antara fakta sejarah atau mitos belaka? Bagian 1, Kegelapan Tanah Jawa sebelum datangnya Wali Songo. Sebelum abad ke-15, Tanah Jawa adalah pusat dari peradaban Hindu-Buddha yang sangat kuat. Kerajaan besar seperti Majapahit, Kediri, Singhasari, hingga kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara Jawa, hidup dalam kepercayaan kepada dewa-dewa, roh leluhur, dan kekuatan alam. Masyarakat kala itu sangat percaya pada ilmu kebatinan, ajian kanuragan, dan kesaktian spiritual. Bagi mereka, seseorang yang sakti bisa menundukkan alam, menyembuhkan penyakit, bahkan berbicara dengan makhluk halus. Namun, di tengah kemegahan dan mistisisme itu, ada kekosongan spiritual yang mendalam. Masyarakat haus akan kedamaian batin, karena kehidupan politik dan perang antar kerajaan membuat rakyat menderita. Dan di saat itulah, datanglah sekelompok ulama dari berbagai penjuru dunia Islam, 9 wali yang kelak dikenal sebagai Wali Songo, membawa cahaya Islam, membawa ilmu, dan membawa rahasia yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Apakah mereka manusia biasa, atau makhluk pilihan yang diberi ilmu gaib oleh Tuhan? Bagian 2, siapa sebenarnya Wali Songo? Istilah Wali Songo bukan sekadar berarti 9 orang suci. Kata Songo dalam bahasa Jawa bisa berarti 9 sekaligus derajat luhur. Mereka bukan hanya 9 individu, tapi 9 kekuatan spiritual dan intelektual yang membawa perubahan besar di Nusantara. Wali Songo terdiri dari tokoh-tokoh besar seperti Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel, Raden Rahmat. Sunan Bonang, Mahdum Ibrahim. Sunan Derajat, Raden Kasim. Sunan Giri, Raden Paku. Sunan Kudus, Jakfar Shodik. Sunan Muria, Raden Umar Said. Sunan Kalijaga, Raden Said. Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Mereka datang dari berbagai latar belakang, keturunan Arab, Persia, Gujarat, bahkan bangsawan Jawa sendiri. Namun satu hal yang menyatukan mereka adalah ilmu. Bukan hanya ilmu agama, tapi juga ilmu kebijaksanaan, strategi dakwah, dan spiritualitas tinggi. Bagian 3, ilmu gaib atau ilmu spiritual. Kisah-kisah tentang kesaktian Wali Songo tersebar di seluruh Nusantara. Namun, apakah benar mereka memiliki ilmu gaib dalam arti bisa mengendalikan alam, menyembuhkan orang dengan satu sentuhan, atau menghilang dalam sekejap? Mari kita lihat beberapa kisah yang menjadi legenda. Sunan Gresik, sang pembuka gerbang. Maulana Malik Ibrahim dikenal bukan sebagai sosok sakti, tapi sosok penyabar. Namun dalam catatan rakyat, ketika ia berdakwah di Gresik, banyak orang sakti yang menantangnya adu ilmu. Konon, setiap kali ia didoakan, para penentang tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Bukan karena sihir, tapi karena kekuatan doa dan keikhlasan hati. Disinilah letak perbedaan besar antara ilmu gaib dan ilmu laduni. Wali Songo tidak menggunakan ilmu hitam, tapi ilmu yang bersumber dari kedekatan kepada Allah. Inilah yang disebut ilmu ma'rifat, ilmu yang datang bukan dari kitab, tapi dari hati yang bersih. Bagian 4, Sunan Kalijaga, wali sakti yang menggetarkan tanah Jawa. Dari semua Wali Songo, nama Sunan Kalijaga mungkin paling sering dikaitkan dengan kesaktian. Ia dikenal bisa menghilang sekejap mata, berjalan di atas air, bahkan mengubah pasir menjadi emas, begitu kata masyarakat Jawa. Namun, sejarah mencatat, sebelum menjadi wali, ia adalah perampok bernama Raden Said. Ia mencuri dari orang kaya untuk diberikan kepada rakyat miskin. Tapi hatinya kosong, hingga suatu hari ia bertemu Sunan Bonang. Dalam pertemuan mistik itu, Raden Said mengalami kejadian luar biasa. Ia menunggu Sunan Bonang selama bertahun-tahun di tepi sungai hanya untuk mendapatkan ilmu sejati. Ketika kesabarannya mencapai puncak, barulah Sunan Bonang berkata, "Ilmu sejati bukanlah kesaktian, tapi kemampuan menundukkan nafsu." Sejak itu, Raden Said berubah menjadi Sunan Kalijaga,
sang wali yang menaklukkan hati orang Jawa lewat seni, budaya, dan kesederhanaan. Kesaktiannya bukan pada sihir, tapi pada kemampuan spiritual yang luar biasa, hasil dari tirakat panjang dan ibadah mendalam. Bagian 5, Sunan Giri dan ilmu kepemimpinan spiritual. Sunan Giri atau Raden Paku dikenal sebagai ilmuwan dan pemimpin pesantren pertama di Nusantara. Pesantrennya di Gresik menjadi pusat pendidikan Islam bagi para bangsawan muda Jawa. Namun, banyak kisah yang mengatakan bahwa Sunan Giri bisa mengetahui hal-hal gaib, bahkan mendengar suara dari langit. Dalam catatan lokal, dikisahkan suatu malam ia berdoa agar hujan turun di tengah musim kemarau panjang, dan tak lama kemudian, awan berkumpul dan hujan turun deras. Apakah itu mukjizat? Sejarah mencatat, kejadian itu membuat banyak orang percaya bahwa doa para wali memang memiliki kekuatan luar biasa. Tapi bagi Sunan Giri, itu bukan ilmu gaib, melainkan buah dari keikhlasan dan ketulusan doa. Bagian 6, Sunan Kudus, ilmu hikmah dan toleransi. Sunan Kudus dikenal dengan pemahaman mendalam tentang ilmu hikmah, ilmu yang menyatukan akal dan spiritualitas. Ia memahami masyarakat Hindu dan tidak pernah memaksa mereka meninggalkan kepercayaan secara kasar. Ketika mendirikan Masjid Kudus, ia bahkan menggunakan arsitektur mirip candi, sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya setempat. Bagi banyak orang, kemampuan Sunan Kudus membaca hati manusia dan mengubah pandangan mereka tanpa kekerasan dianggap sebagai ilmu gaib tersendiri. Namun, sejatinya itu adalah ilmu empati dan kebijaksanaan, kekuatan yang hanya bisa dimiliki orang yang hatinya bersih. Bagian 7, ilmu laduni dan keajaiban para wali. Dalam literatur Islam klasik, ada istilah ilmu laduni, yaitu ilmu yang diberikan langsung oleh Allah kepada hambanya yang ikhlas tanpa melalui proses belajar formal. Beberapa ulama meyakini, para wali songo memiliki ilmu ini. Contohnya, Sunan Bonang mampu mengubah tembang-tembang Jawa seperti Tombo Ati, yang hingga kini masih dinyanyikan. Padahal, ia bukan seniman, melainkan ahli tafsir. Dari mana datangnya kemampuan mencipta syair yang begitu dalam maknanya, jika bukan dari ilham ilahi? Demikian pula Sunan Derajat, yang dikenal mampu menyembuhkan penyakit hanya dengan doa dan air. Masyarakat menganggapnya ilmu gaib, tapi Sunan Derajat selalu berkata, "Kesembuhan datang dari Allah, bukan dari air, bukan pula dari aku." Ilmu mereka bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menolong dan membimbing. Bagian 8, pertarungan ilmu antara Wali Songo dan para dukun sakti. Saat Wali Songo mulai berdakwah, mereka menghadapi perlawanan dari para tokoh spiritual Jawa kuno, dukun, pertapa, dan empu sakti yang merasa kedudukannya terancam. Sunan Bonang pernah ditantang adu kesaktian oleh seorang empu dari Tuban. Empu itu mengeluarkan api dari telapak tangannya. Namun Sunan Bonang hanya mengucapkan basmalah, dan api itu padam begitu saja. Rakyat bersorak, menganggap Sunan Bonang memiliki ilmu gaib yang lebih tinggi. Namun, ia hanya tersenyum dan berkata, "Ilmu kami bukan untuk melawan, tapi untuk menyelamatkan." Peristiwa seperti ini menunjukkan bahwa kesaktian Wali Songo selalu berujung pada kebajikan, bukan pertunjukan kekuatan. Mereka tidak menaklukkan Jawa dengan pedang, tapi dengan cahaya batin. Bagian 9, antara fakta sejarah dan mitos rakyat. Seiring waktu, kisah para Wali Songo semakin bercampur dengan legenda. Beberapa catatan sejarah dari naskah kuno seperti Babat Tanah Jawi, Serat Wali Sanga, dan catatan Tionghoa menyebut nama-nama mereka dengan penuh penghormatan. Namun, sebagian kisah yang berkembang kemudian adalah hasil dari tradisi lisan masyarakat, yang seringkali menambahkan unsur mistik agar lebih menarik. Contohnya, kisah Sunan Gunung Jati yang bisa berbicara dengan jin dan menggerakkan pasukan gaib, belum ada bukti tertulis yang kuat tentang hal itu. Tapi maknanya jelas, masyarakat ingin menunjukkan bahwa pengaruh spiritual para wali begitu besar hingga tak bisa dijelaskan dengan akal manusia biasa. Bagian 10, jejak nyata Wali Songo di Nusantara. Hingga kini, jejak para wali masih bisa kita saksikan. Makam Sunan Ampel di Surabaya masih ramai diziarahi. Masjid Menara Kudus, simbol toleransi. Pesantren Giri Kedaton, tempat Sunan Giri mendidik ribuan murid. Sunan Kalijaga di Kadilangu, tempat ziarah penuh doa. Setiap makam bukan hanya tempat suci, tapi juga simbol dari ilmu dan perjuangan spiritual. Masyarakat yang datang bukan untuk meminta kesaktian, tapi memohon doa agar hatinya tercerahkan, sebagaimana hati para wali dahulu. Bagian 11, kesaktian sejati, ilmu yang menaklukkan hati. Kalau kita telah lebih dalam, kesaktian para Wali Songo bukan pada hal-hal ajaib. Kesaktian mereka adalah ilmu kasih sayang, kesabaran,
dan keikhlasan yang mampu menundukkan hati keras para penguasa dan rakyat Jawa. Mereka tidak pernah menantang atau menghina keyakinan lama. Sebaliknya, mereka mengubah budaya dari dalam, menjadikannya jembatan menuju tauhid. Wayang, gamelan, tembang, hingga selamatan, semuanya disesuaikan agar nilai Islam meresap lembut ke dalam budaya Jawa. Inilah strategi yang disebut dakwah kultural, dan di balik kelembutan itu ada ilmu spiritual yang sangat tinggi. Bagian 12, pelajaran dari ilmu gaib Wali Songo. Apakah mereka benar-benar memiliki ilmu gaib? Jawabannya, iya dan tidak. Jika yang dimaksud gaib adalah ilmu hitam atau sihir, maka tidak. Namun jika gaib berarti ilmu batin, kekuatan doa, dan kedekatan spiritual yang melampaui logika manusia, maka ya, mereka memang memilikinya. Karena itu, para wali tidak menunjukkan kesaktian untuk pamer. Mereka menunjukkan akhlak, cinta, dan ketulusan, dan dari situlah lahir keajaiban. Penutup, warisan ilmu dari para wali. Hari ini, kita mungkin tak lagi melihat orang bisa berjalan di atas air seperti dalam kisah lama. Namun, warisan Wali Songo tetap hidup, bukan dalam bentuk kesaktian, tapi dalam nilai-nilai luhur Islam yang menyatu dengan budaya Nusantara. Mereka mengajarkan bahwa ilmu sejati adalah ilmu yang menuntun manusia menuju kebaikan, bukan ilmu untuk menaklukkan atau menakut-nakuti. Jadi, ketika kita mendengar kisah tentang Wali Songo dan ilmu gaib mereka, jangan terburu-buru menilai itu mitos. Karena di balik setiap legenda, selalu ada fakta spiritual yang lebih dalam, bahwa kekuatan sejati bukan datang dari sihir, tapi dari iman, doa, dan cinta kepada Sang Pencipta. Dan itulah kisah panjang tentang Wali Songo dan ilmu gaib, antara fakta sejarah atau mitos belaka. Kita belajar bahwa keajaiban sejati bukan tentang mengalahkan alam, tapi mengalahkan ego. Kalau kamu suka dengan kisah sejarah penuh hikmah seperti ini, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mengenal sejarah agung para wali. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam damai, salam ilmu, dan salam Wali Songo.